Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismila Lestari. Saya adalah seorang guru sekolah dasar. Saat ini saya mengajar di SD Negeri Penundan. Saya sudah menjadi guru selama 15 tahun. Dan di SD Penundan ini saya sudah mengajar kurang lebih 6 tahun. Sekolah di mana saya mengajar ini adalah sekolah pinggiran yang terletak di dekat terminal atau pangkalan truk, di mana kita ketahui pangkalan truk seringkali diasumsikan sebagai tempat yang negatif oleh sebagian masyarakat di daerah sekitar kami. Karena banyak peserta didik kami yang rumahnya tinggal di sekitar pangkalan truk dan tidak jarang orang menganggap itu sebagai hal yang negatif, yaitu sebagai tempat yang identik dengan lokalisasi. Tentu saja kebanyakan masyarakat sekitar memberi cap negatif juga terhadap peserta didik kami. Mereka menganggap peserta didik kami tidak punya sopan santun, tidak mampu berprestasi, dan tidak mampu berkomunikasi dengan bahasa Jawa kromo, dan sebagainya. Namun sebagai guru, saya mempunyai prinsip dimanapun saya berada, saya harus memberikan sedikit manfaat yang saya miliki untuk kebaikan peserta didik saya. Saya mencari aset apa yang bisa dikembangkan oleh peserta didik saya, hal baik apa yang bisa dimaksimalkan yang dimiliki oleh peserta didik saya. Karena masyarakat di sekitar sekolah saya mengajar masih awam dengan yang namanya les, bimbel, dan sebagainya. Jadi sebagai guru saya harus berpikir keras bagaimana caranya memaksimalkan aset atau potensi bakat yang dimiliki siswa saya sesuai keinginan mereka masing-masing. Sebagaimana prinsip dari Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, sebagai guru harus mampu menuntun siswa dalam menemukan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki. Berpijak dengan prinsip tersebutlah saya mulai membuat gerakan-gerakan yang saya terapkan di SD Negeri Penundan. Di antaranya mencari bakat minat dalam bidang non-akademis yang dimiliki oleh siswa didik saya melalui kegiatan ekstrakurikuler siswa yang saya sebut dengan eksis. Karena dalam bidang akademis siswa saya masih terbatas. Pada awalnya saya mengadakan ekstrakurikuler seni, yaitu seni tari dan seni pantomim, yang tentu saja pada waktu itu baru bagi saya dan baru bagi murid saya. Ternyata antusias mereka dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang saya programkan di luar ekspektasi. Para siswa sangat berminat untuk mengikuti kegiatan tersebut. Berdasarkan ketertarikan mereka lah motivasi saya dalam membantu mereka dalam meraih prestasi dalam bidang sesuai dengan bakat mereka masing-masing mulai terkait. Pada awalnya saya belajar bagaimana membuat sebuah kreasi tarian yang baru, yang memang juga hal baru bagi saya. Saya belajar ke sana kemari dengan senior maupun dengan rekan-rekan guru seni dari sekolah maupun dari daerah lain. Pada awalnya saya belajar dan saya melatih serta membimbing siswa dalam seni tari. Saya berhasil membantu mereka meraih juara 2 di tingkat kecamatan pada bidang seni tari dan juara 1 tingkat kecamatan pada bidang pantomim. Namun di kabupaten waktu itu saya belum berhasil mendapatkan juara. Tahun demi tahun sekolah kami selalu mendapatkan prestasi dalam bidang seni tari dan pantomim di tingkat kecamatan. Baru pada tahun 2023 dan 2024 sekolah kami berturut-turut mendapatkan juara 1 dan juara 2 di tingkat kabupaten, di mana juara 1 dan juara 2 tingkat kabupaten bisa mewakili ke tingkat provinsi.
Tentu saja hal itu menjadi sebuah kebanggaan yang luar biasa bagi saya dan sekolah saya yang berpijak dari prinsip Ki Hajar Dewantoro. Dengan melihat aset atau potensi yang ada, kami bisa memaksimalkannya menjadi sebuah prestasi. Karena saya yakin sesuatu yang dilakukan secara rutin dan berlanjut serta kami tekuni bisa menumbuhkan kecintaan di diri siswa untuk mencintai budayanya sendiri dan meninggikan budaya lokalnya, sekaligus menepis anggapan bahwa siswa yang tinggal di Pangkalan Truk atau sekitar lokalisasi adalah siswa yang tidak berprestasi. Nyatanya mereka juga dapat berprestasi dalam bidang yang mereka cintai. Dan saya sebagai guru kelas di mana saya bukanlah guru seni, saya juga tidak pernah belajar di sanggar seni. Namun dengan kegigihan yang bulat, saya mampu menghantarkan peserta didik saya meraih prestasi yang luar biasa. Tangis haru menyelimuti perasaan saya waktu itu, karena saking bangganya menyaksikan murid-murid saya menerima piala kejuaraan yang tidak main-main di tingkat kabupaten. Selanjutnya, keinginan belajar saya kembangkan pada bidang bahasa. Pertama kali ada lomba festival tunas bahasa ibu di Kabupaten Batang. Waktu itu setelah pandemi Covid berlangsung, kami melatih siswa-siswi melalui ekstrakurikuler untuk mencintai bahasa mereka sendiri yang notabene sudah hampir hilang dan enggan mereka pelajari. Awalnya saya melalui pembiasaan untuk berbahasa yang saya sebut dengan puasa atau pembiasaan untuk anak berbahasa Jawa. Dari pembiasaan itulah sedikit demi sedikit siswa SD Negeri Penundan mulai mencintai bahasa mereka, yaitu bahasa Jawa. Saya juga mengadakan pelatihan penulisan aksara Jawa, geguritan, sesorah, dan mendongeng. Alhamdulillah dari keempat cabang semuanya juara 1 di tingkat kecamatan. Lagi-lagi di tingkat kabupaten kami belum mendapatkan kejuaraan. Baru setelah kami dapatkan bertahun-tahun di tingkat kecamatan, 2 tahun ini yaitu tahun 2023 dan 2024, saya bisa membantu murid saya meraih prestasi di tingkat kabupaten pada cabang mendongeng bahasa Jawa. Saya menyaksikan betapa mereka bahagia dan bangga menerima piala dan uang penghargaan dari cerita yang mereka sajikan dengan bahasa mereka sendiri. Saya sangat bangga di mana anak SD Negeri Penundan yang dicap sebagai anak yang dekat lokalisasi bisa berprestasi dalam bidang bahasa juga seni. Saya merasa saya harus bisa membantu mereka untuk mendapatkan prestasi setinggi-tingginya, karena saya yakin usaha yang saya lakukan bersama murid saya tidak akan mengkhianati proses, tidak mungkin tidak membuahkan hasil. Saya sebagai guru, saya selalu memiliki motivasi yang tinggi bagaimana seorang siswa dapat mengukir kenangan indah di sekolah dasar melalui prestasi-prestasi yang mereka torehkan yang nantinya dapat menjadikan semangat hidup untuk mereka menghadapi masa depan. Mereka juga harus diberikan keterampilan-keterampilan hidup lainnya untuk menjadi seorang wirausahawan. Saya membantu mereka bagaimana bertahan hidup dengan membuat atau memproduksi sebuah kerajinan. Selain melalui potensi dan bakat minat siswa saya selalu mengupgrade diri melalui berbagai pelatihan, pendidikan maupun kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. Dan melalui seminar-seminar online yang nantinya saya dapat tularkan ke siswa saya. Maka lakukanlah dan mulailah dengan hal sekecil apapun yang kita mampu. Motivasi yang tinggi, saya yakin akan mampu dapat membantu peserta didik kita meraih apa yang mereka cita-citakan. Dedikasi, loyalitas, dan tekad yang kuat adalah nomor 1. Karena kita sebagai guru, maka lakukanlah, mimpilah setinggi apapun yang kita bisa, berharaplah sebesar apapun dan merendahlah bersama bumi agar kita selalu dikenal.
Murid seperti kertas putih, kita dapat membentuk mereka jadi apapun, maka bentuklah mereka dengan hal yang positif. Tuntun mereka menemukan segenggam prestasi yang menyemangati langkah mereka menuju jenjang berikutnya. Salam untuk guru di seluruh Indonesia.